Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita namun tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Benar Bapa, rencana-Mu sungguh indah dalam hidup kami. Seringkali kami tidak tahu dan tak mengerti semua jalan-jalan-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Engkau bersama kami. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita namun tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu.
Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Jesus. Amin. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar suara-Mu. Kiranya Tuhan urapi Pak Cornelis untuk membawakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bu Lydia. Saya harus bilang terima kasih karena istri saya kalau nggak bilang terima kasih nggak boleh pulang nanti. Baik, kita akan langsung saja kepada firman Tuhan. Saya akan masuk dengan introduksi pembukaan dalam firman hari ini. Saudara bisa lihat di depan di layar kita. Mudah-mudahan Andre bisa mengeluarkannya. Introduksi pembukaan kita ambil dari kitab Yesaya, pasal 55 ayat 89 dan Mazmur 33 ayat 11. Mari kita lihat ayatnya, let's see the verse. Yesaya 55, 8-9, firman Tuhan mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Mari kita baca ayat yang Mazmurnya sama-sama, 3, 4. Tetapi rancangan Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Ada amin, saudaraku? Jadi, adakah saudara-saudara sungguh-sungguh tahu apa rancangan dan rencana Tuhan di dalam hidup Anda pada saat ini? Karena seorang yang tidak memiliki tujuan hidup atau mengetahui rencana Allah dan sebagainya, pasti hidupnya tidak akan tenang dan penuh dengan kekhawatiran dan kebimbangan. Begitu ya. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang mengetahui dan mengenal akan apa rancangan dan rencana Tuhan, hidupnya akan penuh dengan segala ketenangan. Karena dia mengetahui apa rancangan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Semuanya kita akan ambil dari firman Tuhan. Apa itu rancangan dan rencana Tuhan? Seperti saya katakan, pada hari-akhir ini banyak orang-orang, anak-anak Tuhan, orang Kristen, yang hidupnya penuh dengan kekhawatiran dan rasa takut dan bimbang karena mereka tidak mengenal apa rencana Tuhan. Dan bagi kita yang mengenal rencana Tuhan, kita rileks saja karena sudah dituliskan dalam firman. Baik, sebelum kita masuk dalam firman, ada beberapa poin, saya akan dengan cepat. Mari kita lebih dahulu kita bersama-sama berdoa. Let us pray. Bapa Surgawi, terima kasih atas hari ini. Berkatilah jemaat-Mu yang hadir, yang di rumah juga. Berkati firman-Mu dan juga berkati hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Dan semua yang hadir katakan, amin. Amin. Baiklah, kita akan lihat judul, title dari firman hari ini. Judul title yaitu, kita baca 1, 2, 3, rancangan dan rencana Tuhan bagi orang percaya, menurut Alkitab. Jadi ini semua yang kita akan bicarakan ialah menurut Alkitab. Dan saya, seperti saya tadi katakan, saya seorang hamba Tuhan yang tidak suka berbicara menurut pengertian saya sendiri, menurut hikmat saya. Karena firman Tuhan mengatakan hikmat manusia adalah apa, saudaraku? Kebodohan bagi Tuhan. Jadi kita akan lihat apa rencana Tuhan untuk hidup kita dan rancangannya. Supaya kita hidup tenang, amin. Supaya kita rileks. Karena kita tahu rencana Tuhan dan janji Tuhan itu ya dan amin. Oke, mari kita masuk poin nomor 1. Poin number 1. Judul poin 1 ialah rencana Tuhan memberikan kita pengharapan penuh di masa depan kita. Amin. Jadi Tuhan mempunyai rencana yang baik. Coba kita lihat ayat Yeremia 29 ayat 11. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada
padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan, katakan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara rasakan itu? Saudara rasakan bahwa Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan mencelakakan kita. Bahkan Dia akan memelihara kita dengan baik dan memberikan pengharapan di hari depan kita. Yaitu sekarang ini, kita masih punya harapan di dalam Tuhan, karena itu janji Tuhan. Amin. Nah, berbicara soal damai, kita lihat Yohanes 14, ayat ke-20, next verse. Tuhan Yesus berkata, kita baca, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Kita zaman-zaman ini orang gelisah, gentar. Kita lihat di Amerika sekarang riot, demonstrasi dan sebagainya. Karena orang hidupnya tidak ada pengharapan dan rasa gentar dan gelisah. Tapi Tuhan Yesus katakan, aku berikan kamu damai sejahtera. Betul, Tuhan Yesus katakan di dalam dunia ini kita akan mengalami tribulasi. Kita akan mengalami kekacauan, kejahatan. Tetapi Tuhan katakan, apa? Damai sejahtera apa? Kuberikan kepadamu. Itu rencana Tuhan, amin. Jadi kita tenang saja. Coba berbicara soal hidup yang pengharapan, 1 Petrus katakan, 1 Peter, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, telah melahirkan kita kembali, baca, oleh kebangkitan Yesus Kristus, dari apa? Orang yang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kita anak-anak Tuhan sudah dibangkitkan, dilahirkan dalam Tuhan, kita hidup penuh dengan pengharapan. Dalam keadaan sulit, Tuhan kasih damai, Tuhan kasih kita sukacita. Jadi kita belajar relax. Katakan, aku mau relax. Amin. Enak kan rencana Tuhan? Poin yang kedua. Kita baca the second point. Rancangan Tuhan rencananya apa? Bukan untuk menghakimi kita. Wah, enak banget. Kita pikir Tuhan itu galak ya, kita bikin salah dia cambuk kita. Tidak, dia datang bukan untuk menghakimi. Coba kita baca Yohanes 3 ayat 17 dan 18. 1, 2, 3. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, katakan bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk apa? Menyelamatkannya oleh Dia. Tuhan Yesus datang untuk kita nggak dihakimkan, kita dikasih keselamatan. Amin. Coba ayat 18-nya, 18 bilang begini, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah, katakan telah, berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi maksudnya kalau Anda dan saya percaya Tuhan Yesus, kita nggak dihukum. Enak tidak? Percaya pada Tuhan. Tapi kalau saudara belum percaya dengan Tuhan Yesus, sekarang ini katanya firman Tuhan, saudara sudah telah ada di bawah penghukuman. Makanya saya sarankan percaya Tuhan Yesus hari ini. Oke, saudara akan tidak dihukum. Coba kita lihat dari 1 Yohanes pasal 10. Ini jaminan kita sudah belajar. Yohanes 10, 27 dan 28. Tuhan Yesus berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. 28 yang keras sama-sama 1, 2, 3. Dan aku apa Bapak Ibu? Memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka apa? Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Nah ini rencana Tuhan. Dia datang, dia tidak menghukum kita, malah kalau kita percaya dia memberikan kita hidup yang kekal. Artinya kita mati, kita hidup ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Relax sudah. Beri pujian dong pada Tuhan Yesus, He's good. Dan coba kita lihat juga di Tesalonika, katakan 1 Tesalonika 5:9, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Itu rencana Allah, rencana Tuhan. Dia datang, kalau kita percaya, dia tidak akan membawa kita ke dalam satu murka Allah. Kita diselamatkan. Amin.
Jadi jangan pikir, wah jadi Kristen tuh kurang enak juga ya kita menderita. Betul kita menderita, saya sering menderita. Saya dengan istri kami ini 45 tahun pernikahan, tapi kami pacaran 3 tahun. Jadi berapa tuh? 45 tambah 3 berapa tuh? 48. Nah selama 48 tahun ini kami dari pacaran melayani Tuhan. Bernyanyi ini sama-sama sudah 48 tahun Bapak Ibu. Kayak kelihatan susah enggak saya? Kelihatan kami susah tidak? Tidak Bapak Ibu. Memang ada tribulasi, tapi damai sejahtera Tuhan tersedia bagi kita. Amin. Enak. Dikasih damai sejahtera, seolah lagi musim panas ada es di kepala gitu. Kira-kira begitulah. Oke, lantas juga Lukas Tuhan Yesus katakan apa? Oleh sebab itu dikatakan, ini rencana Tuhan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Jadi kalau Anda dan saya belum mengenal, belum merasakan rancangan dan rencana Tuhan, syaratnya gampang, kita harus bertobat. Bertobat dan percaya supaya kita tenang. Ini janji Tuhan. Tuhan Yesus datang itu rencana untuk kita dipanggil bukan orang-orang yang hebat, orang benar, tapi kita orang berdosa. Saya ingat dulu saya berdosa banget dulu. Saya besar di nightclub dan sebagainya dari kecil, tapi Tuhan comot saya gitu ya, comot ya bahasa Jakarta bilang comot ya. Terus dipakai oleh Tuhan. Dan sekarang dikasih janji-janji Tuhan. Keselamatan dan damai sejahtera. Udah selamat aja udah untung. Apalagi di bumi ini kita dikasih damai sejahtera. Tapi kita harus bertobat. Saya bertobat. Tahun 72 saya bertobat. Saya tinggalkan dunia. Saya tinggalkan musik dunia dan sebagainya. Sekarang biar Anda bayar saya $10.000. Ini serius nih. Biar Anda bayar saya $10.000. Disuruh nyanyi lagu dunia. Saya nggak akan nyanyi lagu dunia. Oh saya bisa main musik. Tapi jangan coba saya mau nyanyi lagu dunia. Saya gak akan nyanyi lagu dunia. Amin. Karena saya sudah bertobat. Supaya saya punya hidup diselamatkan dan mendapat damai sejahtera dari Tuhan. Yohanes katakan, begini, barang siapa yang tetap berbuat dosa, kalau kita gak bertobat ya, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis. Jadi kalau kita belum bertobat, kita bukan dari Tuhan, kita dari iblis menurut firman Tuhan. Dan kita harus bertobat karena Tuhan Yesus datang rencananya untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Nah kita lihat, saya taruh di Facebook apa yang terjadi di Amerika. Ini saya tulis di Facebook. Kalau orang-orang yang belum bertobat, perbuatannya itu mereka dikuasai oleh tipu muslihat setan-setan. Itu saja. Jadi mereka nggak ngerti, ditipu sama iblis, bapak penipu. The father of lies. Simple. Tapi kalau Anda bertobat dari dosa, Tuhan membinasakan perbuatan iblis. Amin. Enak gak? Mau bertobat tidak? Mau bertobat tidak? Saya berdoa dengan istri saya. Tadi malam. Biar aja kita gak usah rayakan pesta hari 45 tahun pernikahan. Lama gak 45 tahun? Lama ya. Mungkin pendidikan kami ini lebih tua dari umurnya dari bapak saudara di sana. Tadi saya bilang kita berdoa kalau satu jiwa bertobat ada apa di sorga? Sukacita. Makanya kita bilang, layani Tuhan, nanti sore juga layani Tuhan. Malaikat bersorak, di kamu punya hari 45 tahun pernikahan. Seneng gak? Seneng dong. Buat apa dunia? Tuhan katakan dunia akan hilang lenyap satu kala. Tapi firman-Nya tinggal, tetap saya mau bergantung dengan firman Tuhan, bukan dunia. Amin. Nah poin nomor 3. Apa rencana Allah dan rancangannya, yaitu memberi kehidupan, katakan rohani yang berkelimpahan. Nah di sini banyak saya dengar hamba-hamba Tuhan berkhotbah di Facebook, dan saya sangat sedih karena dia memakai Tuhan itu untuk memikirkan saya bisa kaya. Kalau saya bertobat, saya bisa kaya raya. Ada lagi yang mengatakan berkelimpahan itu berkelimpahan uang,
harta benda dan sebagainya. Saudaraku, apa yang dari Tuhan itu semuanya bersifat rohani. Ada satu orang tanya kemarin saya, Pak Rito, ini artinya apa? Yaitu ayatnya mengatakan, Allahku akan memberikan segala keperluanmu dan sebagainya. Dia tanya saya bilang sama dia, kamu harus berpikir secara rohani. Ini kita orang Kristen nih ya, secara tidak sadar berpikir, kalau di surga ada pabrik percetakan uang. Segala macam mata uang di dunia. Ada juga ada pabrik mobil, ada pabrik beras, ada tempat orang-orang pelihara sapi, pelihara ayam, pelihara babi dan sebagainya. Di surga nih, orang pikir ada sayur-sayuran, kebun. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan minta di drop semua, turun dari surga, uang turun, mobil turun, betul nggak? Daging sapi turun, daging babi turun, betul tidak? Nah kita berpikir di surga itu seperti itu. Kita tidak berpikir secara rohani. Amin. Saya kasih tahu, kamu harus berpikir secara rohani. Nih kasih saya contoh ayatnya tuh. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri, yaitu siapa? Iblis, datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Nah ini ayat A-nya, setan. Tapi ayat 2-nya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Dikatakan tentang uang tidak di sini? Katakan tentang segala macam materi enggak? Tidak. Saya katakan tadi, kalau Tuhan Yesus datang, dia dari surga, kita harus berpikir secara rohani. Dia datang untuk memberikan kita segala keperluan rohani. Orang yang hidupnya rohani, dia akan dicukupkan oleh Tuhan. Tapi orang yang rohana, duniawi, dia akan setengah mati. Makanya jangan berpikir secara duniawi Bapak Ibu. Karena dari daging dunia itu kita tidak berkenan kepada Allah. Kita harus datang kepada Tuhan secara rohani. Menyembah dengan rohani dan kebenaran. Supaya kita hidup berkelimpahan secara rohani. Amin. Contoh, Roma 5 ayat 17, Roma 5:17, contoh. Sebab jika oleh dosa, satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, baca, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima apa, saudaraku? Kelimpahan. Ingat kelimpahan? Kelimpahannya apa? Kasih karunia dan anugerah kebenaran. Akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus datang, kita di kelimpahan, bukan materi Bapak Ibu. Nah saya katakan pada orang ini, oh Bapak jadi bagaimana gitu? Loh Tuhan itu bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Misalnya saya dulu ke Gunung Kidul sama istri ke kampung-kampung. Diciptakan yang nggak ada jadi ada. Tuhan bisa ciptakan dunia langit dari tidak ada jadi ada. Jadilah terang. Jadi tidak? Jadilah mobil. Jadi tidak? Jadilah rumah. Bisa. Tapi kita harus berpikir secara rohani. Berkelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Itu diberikan kepada kita dari surga karena Tuhan Yesus yang berkelimpahan. Orang yang Kristen, yang hidupnya penuh dengan sukacita, yaitu dia berkelimpahan dengan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Ada amin? Amin. Ada amin? Orang Kristen yang hidupnya tidak berkelimpahan kasih karunia dan anugerah, dia hidupnya akan cekcok. Kalau cekcok artinya nggak cocok sama Tuhan. Sama istri nggak cocok, suami nggak cocok, anak-anak nggak cocok, sama gereja nggak cocok, semuanya nggak cocok. Soalnya dia tidak berkelimpahan dengan kebenaran. Apa lawan kata dari kebenaran? Saya tidak mau hidup miskin kebenaran. Saya lebih baik kaya berkelimpah dalam kebenaran Tuhan anugerah daripada materi. Betul? Bukan berarti Tuhan tidak cukupkan kita. Saya berkelimpahan. Saya lebih dari cukup. Dengan anak-anak kami cukup. Seperti saya sering katakan, bukan arogan ya. Kami sudah keliling dunia dengan anak-anak, tidak ada fundraiser, Tuhan cukupkan. Dan kami tidak punya utang. Amin. Jadi bukan Tuhan berkelimpahan itu kita. Ada orang bilang, oh orang Kristen itu kenapa masih banyak yang miskin? Saya lihat, masih banyak yang miskin. Kayak padahal Tuhan sudah bilang berkelimpahan. Dari mana belajarnya orang ini? Tuhan sama sekali tidak bilang soal uang. Malah sebaliknya, firman Tuhan mengatakan, dengan memburu uanglah banyak di antara kamu yang telah menyimpang dari iman, dan tanpa iman kita tidak berkenan kepada Allah.
Jangan diburu uang, biar uang buru kita. Enak nggak? Enak nggak? Haleluya, beri pujian untuk Tuhan dong. Ini janji Tuhan. Berkelimpahan secara rohani, kasih karunia. 1 Tesalonika kelimpahan dalam apa? Saudara baca sini. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu tambah-tambah dan berkelimpahan dalam apa Bapak Ibu? Kasih. Dibilang uang tidak? Enggak, materi. Kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Orang yang berkelimpahan dalam kasih, pasti dia melayani Tuhan. Amin. Saya bilang dengan istri saya, kalau saya tidak bisa mengasihi Andre, saya nggak akan layani dia. Sebelum saudara melayani seorang, dulu, kasih dulu dong. Ada orang bilang, ngapain gue ngelayani, gue gedek, mau dibenci. Ngeliat mukanya gue udah enek gitu. Sampai mati juga gue nggak lupa dia. Gitu. Kita nggak bisa. Kita harus berkelimpah dalam kasih supaya kita bisa melayani Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, Tuhan Yesus katakan, pergilah. Jadi bangsa, kalau kita disuruh pergi, siapa yang tanggung biaya? Dia tanggung biaya, dia bos kita. Amin. Bos saya tahu nggak bos saya? Dia yang memiliki dunia dengan segala, saya yang gak usah takut. Relax. Amin. Jadi saudara kita, Tuhan rencananya supaya kita bertambah-tambah dan berkelimpahan, bukan uang dalam kasih. Kasih adalah yang terbesar. Ada iman, ada pengharapan, ada kasih. Yang terbesar adalah kasih. Biar saudara punya iman, gak ada kasih sama juga bohong. Aku begini berkorban kalau gak ada kasih, firman Tuhan katakan ya di Korintus 13, sama juga kita percuma. Aku berikan bajuku berbakar, percuma gak ada kasih. Tapi Tuhan datang memberikan kita kelimpahan dalam kasih. Haleluya. Senang gak dengar firman Tuhan gini? Ya betul, Tuhan akan bikin kita kaya Bapak Ibu. Pak Ritio, kok ada orang Kristen yang kaya? Ya betul. Kita dikasih kaya. Tapi sekali lagi saya katakan, kalau saudara dikasih satu dari surga, karena yang sempurna dan yang baik dari surga, berpikir secara rohani Bapak Ibu. Berpikir secara rohani. Ada orang lucu, dia minta dari Tuhan supaya menang judi. Orang Kristen di depan saya true story. Menang judi. Tuhan Yesus diajakin main judi. Ya astaga, ampun. Ini nggak ada di sini baik-baik semuanya. Ini ada orang masih berpikir gini. Main judi Tuhan diajakin, suruh berkatin. Aneh bian ajaib ya tidak. Kita akan kaya Bapak Ibu. Mau kaya enggak? Siapa yang tidak mau kaya? Tapi saya kasih tahu ayatnya coba. Yakobus, ini saudaranya Tuhan Yesus Yakobus, dia bilang apa? James, the next verse. Baca, dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, di Yakobus. Bukankah Allah memilih orang-orang, baca, yang dianggap apa Bapak? Miskin segalanya. Ada orang bilang nih kalau orang miskin tuh dia bodoh. Kalau kaya dia sombong, pelit. Kalau dia bangkrut dia goblok. Kita dianggap apa saudara? Miskin oleh dunia untuk apa? Menjadi kaya. Tuhan janjikan kita jadi kaya apa? Dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah janjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dosa bicara kasih. Amin. Kita akan kaya Bapak Ibu. Saya daripada punya harta banyak, mendingan saya kaya dalam iman. Karena iman yang mengalahkan segalanya, iman yang mengalahkan dunia. Percaya tidak? Mendingan aku kaya dalam iman. Udah kaya dalam iman, aku jadi ahli waris kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Yaitu di mana kita berada sekarang ini. Tuhan Yesus katakan, jikalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu gak akan masuk kerajaan Allah. Aku ada dalam kerajaan Allah sekarang. Kerajaan Allah di dunia ini. Amin? Mau kaya enggak? Mau kaya mana? Iman apa-apa? Sekali lagi, orang yang memburu uang akan menyimpang dari iman. Ya tidak? Tapi kalau kita mencari Tuhan, kita kaya dalam iman. Amin? Makanya aku bilang tadi, uang jangan diburu. Dia bisa nyanyi, bukan terbang tinggi bagai raja. Karena uang itu punya sayap, kata pengkhotbah gitu. Ada amin saudaraku. Jadi saudaraku, kita dijadikan kaya. Nggak usah khawatir. Orang yang kaya iman, saya kasih tahu ya. Firman Tuhan katakan, orang benar hidupnya tidak akan kekurangan. Dan orang benar hidup dengan iman sih. Nggak akan kekurangan.
dipelihara oleh Tuhan. Dan anak cucunya akan perkasa di bumi. Mau ya, ini janji Tuhan Bapak Ibu. Aku berpegang pada janji Tuhan. Manusia berjanji sama aku, besoknya lupa. Iya enggak? Paritia nanti saya tungguin enggak datang-datang, lupa. Tuhan janjinya iya dan amin. Mau enggak hidup dalam janji Tuhan? Amin. Rencana Tuhan luar biasa. Haleluya. Jadi kita poin keempat, saya dengan cepat, satu poin lagi selesai. Point number 4. Kenapa rencana Tuhan, rencana Bapak, rancangan Tuhan untuk membawa kita pulang ke rumah Bapak di sorga. Belakangan ini saya taruh di Facebook, kalau kamu bilang sama saya kamu orang Kristen, tapi kalau kamu gak yakin kamu masuk surga, kalau besok kamu mati, kamu bukan orang Kristen. Saya gituin di Facebook. Mungkin ada yang marah ya. Iya, kalau kamu gak yakin, karena saya bilang karena anugerah kamu diselamatkan melalui apa? Iman. By grace you are saved through faith. Betul, kita anugerah free gift, grace free gift, kita terima free, tapi terimanya dengan iman. Kalau saudara tidak punya iman, saudara gak yakin masuk surga, saudara belum terima keselamatan, sudah disediakan, amin. Simple banget, iya. Tapi saudaraku, berbahagialah karena suatu kelak kita akan pulang ke surga. Percaya nggak? Percaya nggak? Ini rencana Tuhan. Coba kita lihat Yohanes 14, John 14, 1-3. Tuhan Yesus janji, janganlah, tuh aku udah bilang dari tadi ya, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku, Tuhan Yesus. Ayat 2, verse 2, Stephen. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan, jadi Tuhan bilang aku nggak bohong ya, banyak tempat. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi siapa? Enak nggak? Tuhan Yesus soal bikin rumah sih nggak ada masalah, dia carpenter. Dulu di dunia dia tukang bangunan, dia bikin di surga. Rumah saudara bukan dari kayu lagi, dari apa? Emas. Ini bukan Mas Andre ya, Mas Cokro bukan. Ini emas beneran ini. Disediakan. Ayat 3-nya bilang apa? The next verse. Ini janji Tuhan. Baca, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, baca, aku akan datang kembali dan membawa, katakan membawa. Membawa apa? Harta kamu. Membawa apa? Membawa rumah kamu. Membawa apa? Membawa apa? Kamu, kita mati nggak apa-apa. Membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yaitu di mana? Ini janji rencana Tuhan. Satu kali kita akan tinggalkan dunia ini. Kita dunia ini sebagai perantau aja. Karena saya ini warga negara surgawi. Amin. Firman Tuhan bilang, aku menjadi surgawi, citizen of heaven. Kita cuma merantau aja di sini. Kita nggak lama di sini. Life is so short, guys. So short. Now you live, tomorrow you die. Di firman Tuhan nggak ada garansi besok kita masih bernapas. Nah Tuhan berjanji kita akan dibawa kembali ke surga. Ini udah untung masuk surga. Sampai surga kita punya ruh. Enggak ada homeless di surga, amin. Orang-orang yang percaya, yang sudah bertobat, dia enggak homeless di surga. Malah Tuhan bilang simpanlah hartamu mana? Di surga, enggak ada ngengat-ngengat. Kita pulang, udah masuk surga, udah untung, enggak homeless, punya harta di surga. Karena upahmu besar di mana? Enak enggak? Kita udah punya bank account di surga. Enggak usah khawatir Bapak Ibu. Enggak usah khawatir. Ini rencana Tuhan Yesus, bukan saya. Saya janji mungkin saudara Farito kan manusia, dia bisa bohong. Iya memang saya manusia, biarlah manusia pembohong. Firman Tuhan kata, tapi firman Tuhan benar. Amin. Jadi di rumah Bapakku banyak tempat. Dan kita akan ke sana. Akan ada terjadi apa? Akan terjadi apa? Ini pesta pora di surga. Mau pesta pora di surga? Di surga nih ya, mau nggak? Coba, the next verse Stephen. Baca kan? Marilah kita, Ego. Bersuka dalam Tuhan, betul nggak? Dan memuliakan Dia, karena apa? Hari apa? Perkawinan anak domba, itu Yesus telah tiba, dan pengantinnya siapa? Gerejanya telah siap sedia. Ini di sorga Bapak Ibu. Kita naik, kita dipanggil pulang, terus ada hari apa? Perkawinan, pesta pora, bersuka cita nggak? Mungkin saya bawa keyboard, kita nyanyi bersuka dan semuanya. Ini Indonesia nyanyi India, Inggris gitu ya. Kita akan bersuka sore di surga karena akan ada hari pernikahan.
Tadi kita bercanda Andre sama Stitch buru-buru nikah, saya udah gregetan nungguinnya gitu. Tapi di surga nggak apa-apa Andre, di surga juga ada pernikahan gitu ya. Pernikahan anak domba Tuhan Yesus. Dan kita pengantinnya, betul? Gerejanya, pengantin. Makanya Tuhan Yesus bilang begini, ada firman bilang, peliharalah roh, jiwa dan tubuhmu supaya tidak bercacat sampai hari kedatangan Tuhan. Saudara mau punya pacar, pacarnya selingkuh terus? Mau nggak? Mau nggak punya suami atau istri selingkuh terus? Nggak enak. Tuhan Yesus juga begitu. Dia nggak mau gerejanya selingkuh. Amin. Makanya tadi saya bilang kita harus bertobat. Nih, aku orang Medan jalan. Jadi bertobat. Tuhan Yesus mau menikahkan kita. Bayangkan saudara, kita menikah dengan orang kaya di bumi aja udah lalala surga. Cewek-cewek nyari orang kaya-kaya. Ini kita menikah dengan Tuhan Yesus. Bayangkan saudara. Ini rencana Allah. Khawatir nggak kita sekarang? Makanya Paulus bilang, kalau aku hidup, aku apa? Untuk Tuhan Yesus. Kalau aku mati, apa? Untung. Aku pesta pora nanti. Pernikahan. Kalau di sini mikir makanan apa? Surga mah nggak usah makan, nggak ada makan. Menyembah Tuhan. Jadi ayat 8, verse 8, ayat 8 katakan, dan kepadanya, yaitu gereja, kita ini ya, nyanyi kita ya, dikaruniakan supaya apa saudaraku? Memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan orang benar dari orang-orang kudus, bukan malaikat-malaikat. Lenan halus, perbuatan dari orang kudus, yaitu kita. Maka saya katakan tadi, kita bertobat. Supaya kita murni, kita akan menikah dengan Tuhan. Dari pernikahan ini dituntut kita berpakaian lenan halus, yaitu kekudusan. Tuhan gak mau menikah dengan orang-orang model-model selingkuh. Gak mau dia. Makanya dia datang. Aku datang bukan menghakimi kamu, supaya kamu bertobat. Dan aku kasih kamu kelimpahan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu di rumah, haleluya. Puji Tuhan, ini rencana Tuhan. Tidak usah khawatir. Tuhan berjanji pasti benar. Saudara perhatikan, kita memakai pakaian lenan halus. Saudara lihat wedding nggak? Semuanya lenan semua ya. Pengantinnya cantik ya. Dulu lihatnya nggak pernah cantik, kalian kok cantik banget nih cewek, padahal make upnya lenan halusnya. Begitu habis pernikahan, gigi ompongnya dicabut, rambut palsu dicabut, yeay kayak nenek-nenek. Itu ada, itu cerita lucu. Tapi ini benar-benar lenan halus ya. Verse 9, Stephen, next. Apa itu? Lalu ia berkata kepadaku, di Yohanes ya, lagi penglihat, tuliskanlah berbahagialah mereka yang diundang kemana? Perjamuan kawin anak domba. Yaitu Yesus katanya lagi kepadaku. Perkataan ini adalah apa saudara? Benar, perkataan-perkataan dari Allah. Bukan bohong. Janji Tuhan gak pernah bohong. Amin. Saudara mau ikut Tuhan apa ikut dunia? Ingat saya katakan tadi. Segala sesuatu dari daging tidak berkenan pada Allah. Firman Tuhan katakan. Hawa nafsu daging. Orang-orang hidup dengan daging tidak akan menerima apa-apa di dalam kerajaan Allah. Amin. Sekarang waktunya, saudara. Sekarang waktunya kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan segala kesalahan dosa kita. Bukan berarti saya bilang saya lebih suci dari Anda. Saya juga masih manusia, kadang-kadang kedagingan juga ada. Tapi Tuhan juga kata, akui dosa kita. Bertobat. Jangan minta maaf doang sama Tuhan. Orang minta maaf itu bukan bertobat. Dia bikin lagi. Bertobat artinya nggak akan lagi lakukan. Saya sudah tinggalkan dunia sudah lama Bapak Ibu. Bukan saya arogan. Bisa Bapak Ibu. Dan anak-anak kita melayani sama-sama. Amin. Poin yang terakhir, enak gak? Waktu saya udah selesai nih. Enak poin terakhir? Apa rencana Tuhan? Tadi kita ada enak-enak di surga ya. Mau masuk surga enggak? Amin. Ini kok ini cuma istri saya di belakang. Percaya enggak masuk surga? Amin. Ini nyanyiin kok, tapi jalannya kita mesti bertobat ya tidak? Dengan iman. Nah, udah pesta pora, jangan pesta terus. Sekarang habis pesta udah selesai kita kerja. Mau kerja enggak? Nah ini kita enggak suka kerja nih. Iya enggak? Enggak suka kita orang. Kita manusia tuh enggak mau disuruh gitu. Disuruh-suruh. Bos suruh. Padahal disuruh kan dibayar. Enggak mau. Dibayar enggak mau. Apalagi enggak dibayar gitu ya. Apa rencana Tuhan? Kita akan kembali. Stay there. Kita akan kembali lagi bersama-sama dengan Tuhan Yesus ke dunia ini. Tadi ingat? Tadi udah pesta pora, kita diangkat Tuhan ke surga, kita akan kembali lagi
menjadi bersama. Sebagai apa? 2 Timotius 2, 2 Timothy 2, baca. 1, 2, 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit atau laskar yang baik dari Kristus. Ini sekarang. Kita ini dianggap sebagai laskar. Ada lagu-lagu kita. Laskar Kristus maju, maju berperang. Gitu ya, kita jangan panjang-panjang, waktu saya habis. Jadi kita ini sekarang di dunia ini prajurit, laskar. Next verse. Kenapa saya tahu itu dikatakan ini? Seorang prajurit atau laskar yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah ini kan hidupnya di dunia ini kita pusing Bapak Ibu. Kita prajurit tapi kita pusing supaya kita mau berkenan kepada komandan. Betul? Saudara diangkat menjadi jenderal. Keponakan saya baru naik jenderal. Langsung panglimanya dia bintang 1, panglima bintang 3. Kamu disuruh ke sana. Dia bilang, tak usah ya, Bapak aja pergi. Berapa lama jadi jenderal dia? See, kita ada komandan. Namanya siapa? Tuhan Yesus. Jadi ingat, katakan, aku adalah laskar Kristus. Katakan, aku adalah laskar prajurit Kristus. Ini penting saudara mengerti. Penting. Karena apa? Next verse. Lalu, Yohanes penglihatan, aku melihat sorga, apa yang terbuka? Sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Siapa ini kira-kira? Tuhan Yesus ya. Ia menghakimi dan apa saudaraku? Berperang dengan adil. 12, ayat 12. Dan matanya bagaikan nyala api, di atas kepalanya terdapat banyak mahkota dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Saya pengen tahu kalau di surga, namanya apa sih sebenarnya gitu, pengen nanya gitu. 13. Saudara baca yang dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Siapa firman Allah? Yesus. Pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah dan firman itu menjelma menjadi manusia. Engkau akan menamakan dia Yesus Immanuel. Jadi ini Tuhan Yesus akan turun dari surga setelah perkawinan nih. Verse 4. Ayat 14. Baca yang keras. Dan apa Bapak? Pasukan. Apa pasukan? Laskar. Yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih. Baca yang keras. Memakai apa? Siapa dia? Kita. Ini bukan malaikat. Orang-orang kudus yang putih bersih. Tadi kan saya udah bilang ada wedding, kita pakai putih linen halus, tanda kita punya hidup kebenaran. Jadi nanti dengan Tuhan Yesus yang turun laskar itu adalah kita orang kudus. Amin. Kita turun. Saya tahu saudara baru pelajari 1000 tahun Ibu. Kita akan memerintah dengan Tuhan di sini. Karena kita turun dari surga. Amin. Tapi iblis di penjara, iya enggak? 1000 tahun. Udah belajar kan? Memerintah 1000 tahun enggak ada iblis, tapi kita tentara Tuhan, kita sama Tuhan di sini. Tapi mungkin ada yang jadi jenderal, ada yang jadi kopral, ada yang jadi prajurit. Yang malas-malas tuh, kamu kupas kentang aja di dapur gitu. Karena tingkatan pangkat ya. Jadi kita harus semangat Bapak Ibu. Kita akan turun dari surga dengan Tuhan Yesus. Amin. Ada amin? Amin. Kok kelihatannya nggak suka cita? Ada amin? Amin. Kita tentara Allah. Amin. Karena ini adalah rencana Allah. Ini belum terjadi. Ini rancangannya, rencananya di masa depan. Kita akan naik, kita akan turun, dan kita akan memerintah bersama Tuhan Yesus. Ayat 15, 15. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam akan memukul segala bangsa dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis satu namanya itu Raja, segala Raja dan Tuan di atas segala Tuhan. Siapa dia? Saudara, kita punya komandan ternyata siapa namanya? Tuhan Yesus. Kita memerintah 1000 tahun saudaraku dengan Tuhan Yesus. Enggak ada lagi model-model, gua enggak mau pergi takut perang. Orang Ambon, lu atlet ya. Tinggal dia jaga tuh anjing di belakang di rumah ya. Gitu. Ini mau perang kok. Begitu modelnya. Pada saat kita turun, kita berperang. Yang kita lawan siapa saudara pada saat ini? Semua nabi-nabi palsu.
antikristus dan pengikutnya. Kita tangkap sama Tuhan Yesus. Dan kita tangkap kita sama Tuhan Yesus, mereka semua yang duluan masuk ke api neraka. Siapa? Antikristus, nabi-nabi palsu, yang domba yang bertanduk dan sebagainya. Dan pengikutnya semuanya. Itu kita tangkap, kita lempar masuk ke dalam api neraka. Dan iblis kita tangkap, kita penjara. Bukan neraka dulu, iblis dipenjara dulu 1000 tahun. Nanti akhirnya baru dia habis perang Magog, kita lawan Tuhan Yesus yang lawan. Dia ditangkap di neraka, lantas apa yang turun? Yerusalem. Waduh. Orang-orang penghujat, orang-orang apa itu dukun-dukun, banci-banci nggak akan masuk di situ. Firman Tuhan bilang, ngeri ya. Orang-orang malas nggak akan masuk ke New Jerusalem. Saudara mau nggak masuk New Jerusalem? Mau. Itu katanya turun kota itu. Berarti turun kemana? Ke sini. Karena Yohanes katakan langit yang lama, bumi yang lama hilang. Ada bumi yang baru. Haleluya. Saudara mau hidup bumi yang baru? Nggak ada utang piutang. Si ngomong duit lagi itu. Saya rasa kita semua ada tangkap. Dan saya tanya, mau tidak saudara hidup dalam rancangan rencana Tuhan? Jadi apa aplikasinya? Saya tulis this application. Saya tidak mau supaya saya tulis saja aplikasinya. Kita baca. Jadi aplikasi, saudara, konklusi aplikasi. Saya berharap supaya kita semua jangan khawatir dan takut lagi akan keadaan dunia yang sangat jahat di hari-hari terakhir ini. Karena apa, saudara? Tuhan mempunyai apa? Rancangan dan rencana yang sangat luar biasa bagi semua orang percaya. Amin. Yaitu rancangan dan rencana bukan untuk membinasakan kita di masa depan, tetapi untuk apa? Memberi pengharapan yang baik dan keselamatan. Saudara terima ini dengan iman. Ingat saya bilang, by grace you are saved through faith, our own faith. Karena anugerah kita diselamatkan. Betul, free. Tapi terimanya dengan iman. Point number 2, konklusi number 2, next. Jadi bagi kita yang masih dalam keadaan khawatir, takut, dan berbuat dosa bahkan, marilah kita bertobat selama masih ada kesempatan untuk selamat. Ini masa anugerah. Kenapa saya katakan ini? Karena firman Tuhan. Saya tidak suka mengarang-arang, saudaraku. Saya nggak suka. Kenapa saya katakan seperti ini? Kita baca ayatnya. 2 Petrus 3, dengan ini ayat terakhir. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin. Saya sudah katakan dari tadi. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang menganggap sebagai kelalaian, kapan Tuhan Yesus datang? Gak datang-datang, udah sembarangan aja. Makanya Tuhan Yesus bilang, aku datang seperti zaman Nuh. Tahu gak zaman Nuh? Pesta pora, kawin mawin, dan sebagainya. Orang gini gak datang-datang. Tiba-tiba datang apa? Coba baca. Tetapi bersabar terhadap kamu. Karena Tuhan menghendaki apa? Supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya berapa? Semua orang berbalik dan ini firman Tuhan. Saya katakan dari tadi, bukan saya Bapak Ibu. Firman Tuhan. Next. Tetapi saya baru bilang, hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang. Verse 14. Sebab itu, saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha. Berusaha supaya kamu kedapatan, aku udah bilang dari tadi, tak bercacat, karena kita akan menikah dengan Tuhan. Dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Kita sudah pelajari ini. Sebab ayat 15a katakan, kita baca yang keras. 1, 2, 3. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai apa, saudaraku? Kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Tuhan lagi sabar. Tapi masalahnya, Dia akan datang seperti pencuri. Bisa ini malam, bisa besok, bisa minggu depan. Kita nggak tahu. Makanya firman Tuhan kata Tuhan lagi sabar, anggaplah kesabarannya untuk kita berusaha apa? Bertobat supaya kita diselamatkan. Supaya kita mengenjoy, kita menikmati semua rancangan dan janji-janji. Saya tantang lagi Bapak Ibu di rumah. Saudara mau hidup dengan apa di dunia ini? Dengan rancangan dan rencana Allah, apa rancangan hidup sendiri?
Sudah berapa tahun saudara rencana mau bikin bisnis, jadi nggak? Nggak jadi kan? Udah rencana berapa tahun mau beli rumah, nggak jadi kan sampai sekarang. Kalau mau Tuhan gampang, dibikin dia, babazum, jadi rumah. Tapi saudara harus ikut Tuhan, bertobat melalui Tuhan. Diciptakan, dari nggak ada jadi ada. Saya alami. Saya datang homeless ke Amerika, nggak punya apa-apa. Nyuci WC orang, begitu serius. Saya gendong anak-anak nyuci WC puluhan tahun, gendong anak-anak saya. Tapi saya bilang, Tuhan ada terobosan. Saya pegang nasar saya. Amin. Amin. Homeless. Nggak punya apa-apa. Ternyata Tuhan pakai kami sekeluarga. Haleluya. Why? Because saya mau tinggalkan dunia, Bapak Ibu. Tuhan lagi sabar. Saya ambillah kesempatan. Aku hidup damai dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya akan katakan ini. Ini dari hati ya, bukan dari bagi saya sendiri. Saya menghimbau, sekali lagi, jangan tunggu sampai hari esok. Nggak ada garansi kita masih bernapas. Nggak ada. Ini hari adalah harinya Tuhan. Today is the day of your salvation. Hari ini adalah hari keselamatan. Saya akan berdoa. Bapak Ibu di rumah yang kita berdoa. Make sure. Saya cuma make sure bukan menuduh saudara belum Kristen. Saya cuma bilang make sure. Kita akan berdoa. Oke? Mari kita berdoa. Katakan, ya Tuhan, hari ini juga aku mau hidup dalam segala rancangan dan rencanamu. Karena aku baru mengerti bahwa semuanya itu adalah baik bagiku. Tapi aku diminta untuk aku bertobat dari segala sifat kedaginganku. Aku tidak mau menjadi Kristen yang bersifat duniawi, tapi Kristen yang sudah bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosaku. Terimalah hidupku sebagai aku ada. Bentuklah hidupku sesuai dengan kehendak. Jadilah raja dalam hidupku. Masuk dalam hatiku, Tuhan. Ampuni dosa-dosaku. Dalam namamu aku berdoa. Semua katakan amin. God bless you. Sampai ketemu lagi. Tuhan berkati.